But I said that if a deal is to be reached, it should have several components that we believe are important not only for the security of Israel, but for the security of the world, the United States, the region, the world. At the same time, I must say this very clearly and precisely. Iran's missiles and defense system will never be subject to any negotiations. Beberapa hari terakhir, tanpa banyak pemberitaan besar, sesuatu sedang terjadi di Timur Tengah. Citra satelit sipil dari Eropa tiba-tiba memperlihatkan satu objek raksasa di Laut Arab, sebuah kapal induk Amerika Serikat. Jaraknya hanya sekitar 700 km dari pantai Iran. Artinya sederhana, pesawat tempur bisa menyerang tanpa Amerika harus memasuki wilayah udara Iran. Tidak lama kemudian, kabar lain muncul. Amerika tidak hanya mengirim satu armada, tapi armada kedua juga bergerak ke kawasan. Di saat yang hampir bersamaan, Perdana Menteri Israel mengeluarkan syarat keras kepada Iran. Dan beberapa jam setelah itu, Iran menjawab, bukan menerima, tapi menolak. Sejak titik itu, situasinya berubah. Karena yang kita lihat sekarang bukan lagi sekedar negosiasi nuklir, melainkan sebuah permainan tekanan militer, diplomasi, dan kekuatan besar dunia. Ketegangan ini sebenarnya tidak dimulai dari pernyataan politik. Ini dimulai dari satelit yang dilaporkan oleh Sprinters Press dan berbagai media. Pada pertengahan Februari 2026, citra satelit sipil Eropa Sentinel-2 memperlihatkan sebuah kapal induk Amerika Serikat berada di Laut Arab. Kapal itu adalah USS Abraham Lincoln. Posisinya sekitar 670 sampai 700 km dari pantai Iran, dekat wilayah Oman. Ini bukan jarak sembarangan, ini adalah jarak ideal operasi militer modern. Cukup jauh untuk aman dari pantai, tapi cukup dekat untuk melancarkan serangan udara besar. Artinya pesawat tempur seperti F-35C dan FA-18 dari kapal induk itu dapat menjangkau wilayah Iran tanpa Amerika perlu memasuki wilayah udara Iran. Dan kapal induk ini tidak sendirian, ia didampingi kapal perusak kelas Arleigh Burke, bagian dari Carrier Strike Group, yaitu formasi tempur laut paling kuat yang dimiliki Amerika Serikat. Penempatan ini juga bukan kunjungan biasa. Sejak akhir Januari 2026, armada tersebut memang dialihkan dari kawasan Indo-Pasifik ke wilayah Timur Tengah di bawah komando CENTCOM. Bahkan, pada awal Februari, sebuah jet tempur dari kapal induk ini dilaporkan menembak jatuh drone Iran yang mendekat. Tidak lama kemudian, Washington mengumumkan pengiriman kapal induk kedua, USS Gerald R. Ford, menuju kawasan yang sama. Secara resmi Amerika menyebutnya sebagai deterrence, pencegahan dan keamanan maritim. Namun dalam praktek geopolitik, ini memiliki arti lain. Kapal induk bukan hanya alat perang, ini adalah alat negosiasi. Dengan menempatkan armada dalam jangkauan serangan, Amerika pada dasarnya mengatakan satu pesan. Jika diplomasi gagal, operasi militer sudah siap, dan dari sinilah krisis mulai bergerak. Di saat kapal induk Amerika sudah berada di dekat Iran, sebuah pernyataan muncul dari Tel Aviv. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan apa yang ia sebut sebagai syarat kesepakatan dengan Iran. But I said that if a deal is to be reached, it should have several components that we believe are important not only for the security of Israel, but for the security of the world, the United States, the region, the world. The first is that all enriched material has to leave Iran. The second is that there shall be no enrichment capability, not stopping the enrichment process, but dismantle the equipment and the infrastructure that allows you to enrich in the first place. And the third is
to deal also with the questions of ballistic missiles. There's an MTCR limitation of 300 kilometers, and Iran is supposed to adhere to it. Of course it doesn't. And the fourth is dismantle the axis of terror that Iran has built. It's been smashed, but it's still there. It's trying to recover, as Iran itself is trying to do. Ya, bukan sekedar perjanjian nuklir biasa. Ia menyebut jika dunia ingin ada deal dengan Iran, maka harus memenuhi beberapa komponen penting, bukan hanya untuk keamanan Israel, tapi keamanan dunia. Syarat pertama, semua materi uranium yang telah diperkaya harus keluar dari Iran. Artinya Iran tidak boleh menyimpan cadangan nuklir sama sekali. Syarat kedua, Iran tidak hanya menghentikan pengayaan nuklir, tapi seluruh fasilitas, peralatan, dan infrastrukturnya harus dibongkar total. Bukan pembatasan, melainkan penghapusan kemampuan nuklir. Namun Netanyahu tidak berhenti di sana. Syarat ketiga, program rudal balistik Iran harus dibatasi, mengacu pada aturan MTCR, dengan jangkauan maksimal sekitar 300 km. Masalahnya, rudal Iran saat ini memiliki jangkauan jauh di atas itu, mampu menjangkau Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan. Dan syarat keempat adalah yang paling luas. Jaringan sekutu regional Iran harus dibongkar, yang ia sebut sebagai Axis of Terror. Artinya, bukan hanya nuklir dan militer, tetapi juga pengaruh geopolitik Iran di Timur Tengah harus dihentikan. Banyak pengamat langsung melihat satu hal. Ini bukan sekedar negosiasi keras. Jika diterima, Iran bukan hanya menandatangani kesepakatan. Iran harus mengubah seluruh posisi militernya di kawasan. Dengan kata lain, syarat itu hampir mustahil diterima. Dan beberapa jam kemudian jawabannya datang. Tidak butuh waktu lama setelah ultimatum itu disampaikan, jawaban datang langsung dari Teheran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan dengan sangat jelas, rudal dan sistem pertahanan Iran tidak akan pernah menjadi subjek negosiasi apapun. At the same time, I must say this very clearly and precisely. Iran's missiles and defense system will never be subject to any negotiations. Ini bukan kalimat diplomasi yang samar, ini adalah garis merah. Artinya, salah satu tuntutan utama Israel, pembatasan program rudal, langsung ditolak. Dan bukan hanya itu, Araghchi juga menegaskan bahwa program rudal Iran adalah isu pertahanan, bukan alat tawar-menawar politik. Dalam wawancara lain, ia bahkan menyebut Iran siap menghadapi segala kemungkinan termasuk serangan militer. You would attack the U.S. bases in the Gulf countries? We would attack U.S. and U.S. assets and facilities, everything they have in our neighborhood. The only point is I don't want to express something Yes, which I don't like it to happen. of course. I'm a man of diplomacy. I'm a man of dialogue. I'm a man of negotiation, and everybody knows me. I have done it in the past, and I can do it again. Dengan kata lain, Iran tidak ingin perang, tapi Iran juga tidak akan menyerah karena tekanan. Ia juga memperingatkan, jika wilayah Iran diserang, maka pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah akan menjadi target balasan. Di titik ini, situasinya berubah. Ultimatum telah diberikan. Tekanan militer sudah berada di depan pantai Iran. Namun respon Iran bukan negosiasi lunak, melainkan penolakan terbuka, sambil tetap membuka pintu dialog. Banyak analis melihat ini sebagai tanda bahwa tekanan psikologis tidak bekerja. Karena dalam strategi diplomasi, ultimatum hanya efektif jika pihak lawan merasa takut pada konsekuensinya. Setelah penolakan Iran, banyak pihak memperkirakan tekanan militer akan meningkat. Namun yang terjadi justru sesuatu yang lain. Pada 15 Februari 2026, data pelacakan penerbangan publik memperlihatkan sebuah pesawat kargo militer Rusia, Ilyushin Il-76TD, mendarat di Bandara Payam,
Karaj, dekat Teheran. Ini bukan bandara internasional utama Iran. Bandara ini jarang digunakan penerbangan sipil besar. Justru karena itu menarik perhatian. Analis OSIN menunjukkan pesawat dengan registrasi RA76373 datang dari wilayah Rusia Selatan. Dan penerbangan serupa ternyata sudah terjadi beberapa kali sejak awal Januari. Artinya ini bukan kunjungan diplomatik, ini pola pengiriman. Para analis menduga kargo yang dikirim bukan senjata ofensif, melainkan peralatan pertahanan, seperti radar dan signal jammer, alat pengacau sinyal yang bisa mengganggu pemandu rudal jelajah dan serangan presisi udara. Dengan kata lain, bantuan itu bertujuan satu hal, membuat serangan udara ke Iran menjadi jauh lebih sulit. Konteksnya penting. Sebelum Iran diketahui memasok drone ke Rusia dalam konflik Ukraina, sekarang situasinya berbalik. Rusia membantu memperkuat pertahanan Iran di tengah tekanan Israel dan Amerika. Selama puluhan tahun ada satu simbol kekuatan militer Amerika yang hampir tidak pernah diragukan. Kapal induk. Setiap kali kapal induk datang ke suatu kawasan, pesannya sederhana. Amerika siap berperang dan hampir pasti menang. Namun di tengah krisis Iran ini, muncul pernyataan yang mengejutkan. Seorang mantan inspektur senjata PBB dan mantan intelijen US Marine Corps, Scott Ritter, mengatakan bahwa kapal induk Amerika termaksud USS Abraham Lincoln justru berada dalam risiko serius. Ia menyebut AS bisa kehilangan kapal kita sebelum mencapai pantai. Kapal induk juga berada dalam bahaya. The United States began to recognize this a few years ago. General Berger, he was honest. He said, we cannot fulfill the mission that's been given to us by our civilian leaders because they're asking us to project power ashore using amphibious warfare capability, and we'll lose our ships before they get anywhere near the shore. Now, he was talking about, amphibious assault ships, but the bottom line is if the amphibious assault ships are under threat from hostile ballistic missile capabilities, so are the aircraft carriers, and this is the reality. North Korea has the ability to sink American aircraft carriers. China has the ability, Russia has the ability, and Iran has the ability. Menurut Ritter, perkembangan teknologi rudal modern telah mengubah medan perang laut. Negara seperti Iran kini memiliki kemampuan anti-access atau area denial, strategi pertahanan yang tidak perlu mengalahkan armada laut secara langsung, tetapi cukup membuat armada tidak bisa mendekat. Dengan rudal balistik anti kapal dan serangan saturasi, ratusan rudal dapat diluncurkan hampir bersamaan untuk membanjiri sistem pertahanan Aegis milik kapal perang. Ia bahkan menambahkan bahwa kemampuan seperti ini tidak hanya dimiliki negara besar seperti China atau Rusia, tetapi juga Iran. Artinya kapal induk tidak lagi otomatis menjadi jaminan dominasi militer. Dan ini penting karena seluruh tekanan terhadap Iran sebelumnya bertumpu pada satu asumsi. Ancaman militer Amerika akan memaksa Iran mundur. Namun jika ancaman itu sendiri mulai diragukan efektivitasnya, maka efek psikologisnya ikut hilang. Dalam diplomasi, kekuatan bukan hanya soal senjata, tetapi soal apakah lawan percaya senjata tersebut akan digunakan dengan aman dan berhasil. Ketika kepercayaan itu melemah, ultimatum kehilangan bobotnya. Dan di sini, krisis mulai berubah dari sekedar tekanan militer menjadi pertarungan reputasi kekuatan global. Sementara kapal induk bergerak di Laut Arab dan para pemimpin dunia berbicara soal perang, perubahan justru terlihat jauh dari medan konflik. Di Amerika Serikat, demonstrasi menolak kunjungan Benjamin Netanyahu terjadi. Menariknya, sebagian demonstran adalah warga Yahudi sendiri. Mereka membawa tulisan, Netanyahu is a war criminal, dan anti-Israel is not anti-Semitism. Artinya perdebatan soal kebijakan Israel kini tidak lagi hanya terjadi di Timur Tengah, tetapi juga masuk ke masyarakat Barat sendiri. Hal serupa juga muncul di New York. Pemerintah kota di bawah Wali Kota Mamdani tidak memperpanjang izin sebuah perusahaan drone yang terkait operasi pertahanan Israel. Sebuah fasilitas di Brooklyn Navy Yard yang sebelumnya memasok teknologi pengawasan dihentikan operasinya setelah tekanan politik dan aksi publik. Ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Krisis Iran tidak lagi sekedar konflik regional. Ia sudah mempengaruhi politik domestik negara-negara barat. Sekarang gambaran besarnya mulai jelas. Amerika mengirim armada, Israel mengeluarkan ultimatum, Iran menolak, Rusia memberi dukungan pertahanan. Namun yang tidak terjadi adalah penyerahan. Ultimatum tidak dipatuhi, tekanan militer tidak langsung menghasilkan konsensi, dan perang tidak meledak.
Untuk saat ini konflik masih tertahan di ambang batas, tapi satu hal sudah terlihat. Selama puluhan tahun, kekuatan militer besar sering cukup untuk memaksa negara lain mundur. Kini tekanan sebesar itu tidak langsung berhasil, dan karena itulah banyak pengamat mulai mengatakan, bukan hanya krisis yang sedang berlangsung, melainkan keseimbangan kekuatan dunia yang perlahan mulai berubah.